Lu pernah ngalamin nggak satu hal kecil sepele yang bikin rusak satu hari lu full? Misalkan kayak kelingking lu kena kaki meja, terus lu setelah mandi mau siap-siap lu lupa kunci lu di mana, terus kopi lu tumpah. Ya pokoknya hari itu lu kacau parah lah karena satu kejadian kecil. Tapi anehnya sore, pas udah mulai sore itu lu udah mulai cranky gitu. Misalkan gini, lu ngebentak teman lu yang nggak salah apa-apa sama lu. Lu ngerasa kayaknya hari ini gua nggak capek-capek banget gitu. Padahal lu sadar gitu lu nggak ngapa-ngapain. Akhirnya lu sadar gitu bahwa kejadian sebelumnya, semua kejadian lu di hari itu tuh bukan pemicu terakhir kenapa lu kayak gitu. Masalahnya gini, kita tuh terlalu pinter untuk nutupin satu hal, terlalu sering ngabain kerikil-kerikil kecil sampai akhirnya kerikil itu bikin kaki kita berdarah. Balik lagi di Paper Clown, di episode 1 kita udah ngobrolin bagaimana sebenarnya mental health harusnya menjadi urusan semua orang. Sekarang kita bahas hal kecil gitu, hal yang sering kita remehin, dan kenapa sih kita ngeremehin hal itu? Dan bagaimana caranya supaya kita punya rem sebelum kerikil itu menjadi batu besar dan bikin kita jatuh. Coba lu bayangin pakai sepatu yang bagus, tapi di dalamnya ada satu kerikil kecil. Mungkin lu awalnya nggak ngerasa, dan lu nggak peduli. Lu masih bisa jalan, lu masih bisa bercanda, lu masih bisa ketawa-tawa, lu masih bisa kerja. Tapi setelah 100 langkah, lu mulai terasa tuh di kaki lu ada kerikil gitu. Terus setelah 1000 langkah, kaki lu mulai terasa sakit gitu dan fokus lu mulai buyar. Nah, itulah yang disebut minor stression gitu atau stres-stres kecil. Bukan trauma besar seperti lu putus cinta atau hal-hal lain. Ini hal kecil aja. Hal kecil aja kayak lu kejebak macet di jalan, notifikasi WA yang nggak berhenti, deadline kerjaan, atau hal-hal lain yang sifatnya kecil gitu dan sering kita remehkan. Kita itu sering diajarin untuk menaklukkan hal-hal besar gitu. Kita itu sering diajarin untuk menaklukkan gunung misalnya. Tapi kita tuh sering lupa gitu, yang berbahaya itu sebenarnya kerikil-kerikil yang ada kecil yang numpuk di sepatu kita gitu. Karena kita berpikir, alah ini hal kecil gitu, masa lemah banget sih gue nggak bisa naklukin ini. Padahal yang bikin lu kuat itu bukan seberapa banyak lu bisa nahan, tapi seberapa berani lu untuk berhenti dan ngeluarin kerikil itu. Kalau psikolog nyebut fenomena ini tuh stress accumulation atau penumpukan stres. Gelas lu tuh udah penuh dari awal gitu. Kita semua bawa gelas yang isinya basic stres kita sehari-hari. Begitu kopi lu tumpah, itu adalah tetesan terakhir yang bikin gelas lu ngeluber. Itu bukan masalah kopi, tapi itu memang gelas kita, itu yang udah nggak punya buffer gitu atau ruang penyangga lagi. Dan lucunya kita lebih takut dibilang lemah karena istirahat daripada kita dibilang payah karena kita meledak dan nggak karuan. Mungkin kita berpikir istirahat itu sebuah kemewahan gitu, padahal istirahat itu adalah sebuah investasi. Tapi bukan berarti lu harus ke psikolog gara-gara kopi tumpah. Tapi lu harus sadar kalau setiap pulang kantor lu stres. Mungkin bukan karena lu kurang vitamin, tapi lu belum ngeluarin kerikil-kerikil tadi dari sepatu lu. Terus apa dong yang harus kita lakuin untuk menanggulangin ini? Tapi ini bukan soal lu harus healing ke Bali atau lu harus beli produk-produk mewah gitu, barang-barang mewah, belanja-belanja nggak jelas itu. Ini tentang gimana kita bisa ngelakuin micro check gitu. Ngecek hal-hal kecil. Gini deh, coba lu lakuin ini. Setiap lu ngerasa ada trigger kecil, lu kasih rest gitu buat diri lu. Berhenti sejenak lu kasih rest ke diri lu, berhenti sejenak buat nanyain, sejak kapan kerikil ini ada di sepatu gue? Mungkin kerikil itu adalah hal-hal sederhana gitu, yang misalkan kayak email jam 9 malam yang lu cuekin, atau janji yang nggak bisa lu tepatin. Kayak gue ngalamin belakangan ini, gue lagi sering diteleponin sama DC, debt collector. Karena temen gue ada yang ngutang segala macam. Itu juga menjadi stres gue. Intinya gini, lu kasih izin diri lu untuk respon hal-hal kecil itu. Kalau misalkan lu merasa capek, ya lu istirahat.
Kalau misalkan ada temen lu yang mengganggu atau WA-nya mengganggu atau kayak gue diteleponin dia sih mengganggu, ya lu blok aja. Jangan biarin hal-hal itu menahan lu untuk memperhatikan diri lu sendiri atau mengurus diri lu sendiri. Karena lu nggak akan menjadi orang yang high perform atau punya performa yang bagus kalau telapak kaki lu berdarah karena terlalu banyak kerikil yang lu abain, yang lu cuekin. Jadi kalau besok lu bangun ada hal yang gak enak, lu nggak usah langsung loncat ke hal yang besar, nggak usah bayangin hal yang besar. Coba lu rest, lu cek ada kerikil apa di sepatu lu. Ngecek kerikil tuh bukan tanda lu lemah, tapi tanda tubuh lu tuh merasa perlu diperhatikan juga. Perhatiin diri sendiri tuh nggak selalu drama kok. Kadang cuma perlu keberanian aja untuk bilang, gue capek, gue perlu istirahat gitu. Ngasih rest gitu atau istirahat ke diri lu 10 menit, 15 menit itu nggak bikin lu jadi pecundang, nggak bikin lu menjadi lemah, justru akan bikin lu menjadi orang yang lebih high performer. Pada akhirnya kita semua itu punya topeng, punya peran yang harus kita mainkan. Tapi di balik semua topeng itu, di balik semua peran itu, ada sisi yang harus kita jaga. Di balik kita yang selalu coba menghibur, ada sisi yang juga harus kita jaga supaya nggak robek. Gua Abim, ini Paper Crown, ciao.